Belajar tiada henti. Sobat Guru Sinau yang dibanggakan. Pada sesi ini kita akan mempelajari bagaimana merencanakan penelitian melalui penyusunan proposal penelitian tindakan kelas. Pada sesi ini diharapkan para peserta memahami sistematika penyusunan proposal penelitian tindakan kelas. Pada pertemuan sebelumnya, kita sempat membahas sistematika penulisan baik proposal maupun laporan penelitian tindakan kelas. Yang meliputi ada dokumen awal, bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 sudah masuk ke ranah laporan yaitu hasil penelitian dan pembahasan, bab 5 simpulan serta lampiran yang mendukung pada laporan penelitian tindakan kelas. Selanjutnya kita akan membahas secara rinci tentang komponen-komponen yang ada di dalam proposal penelitian tindakan kelas. Tujuan dibuatnya proposal untuk melakukan penelitian yaitu dalam rangka merencanakan penelitian, khususnya dalam hal penelitian tindakan kelas, mulai dari penentuan permasalahan yang akan dipecahkan, solusi sampai langkah-langkah secara rinci. Selain itu juga adanya proposal digunakan untuk mengajukan izin dari penelitian. Kalau PTK, izinnya pada kepala sekolah, artinya ada dasar. Proposal inilah yang digunakan untuk mengajukan izin penelitian. Kemudian, proposal juga digunakan untuk melaksanakan penelitian. Karena di dalam proposal, nanti secara rinci akan dijelaskan mulai dari permasalahan, akar masalah, kemudian bentuk tindakan yang akan digunakan untuk memecahkan masalah, kemudian maksud tujuan dari penelitian yang akan dilakukan, kemudian teori-teori yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian, serta metodologi penelitian yang akan digunakan selama penelitian ini dilakukan. Adapun komponen proposal PTK penelitian tindakan kelas yang sudah disampaikan sebelumnya meliputi bab 1 yaitu berisi pendahuluan, bab 2 berisi kajian pustaka, bab 3 metodologi penelitian, kemudian diikuti dengan lampiran yang meliputi ada instrumen penelitian, rancangan pelaksanaan pembelajaran, bahan hajar, dan sebagainya. Kita akan membahas satu persatu setiap bab tersebut, apa saja yang harus kita tuliskan di dalam setiap babnya. Bab 1 pendahuluan. Secara umum, bab 1 pendahuluan berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Namun ada juga yang menuliskan sistematika bab 1 pendahuluan ini lebih ringkas, yaitu hanya berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian maksud saya, dan manfaat penelitian. Artinya tidak ada komponen identifikasi masalah dan batasan masalah. Namun bukan berarti tidak ada substansi yang membahas tentang identifikasi masalah dan batasan masalah. Hanya saja penulisannya saja yang berbeda.
Tetap ada komponen tersebut, identifikasi masalah dan batasan masalah. Hanya kedua komponen tersebut include atau dijadikan satu dengan komponen latar belakang masalah. Artinya di dalam komponen latar belakang masalah juga meliputi ada identifikasi masalah dan batasan masalah dari penelitian ini. Ini hanya masalah gaya penulisan atau selera saja. Yang penting substansinya semua itu ada di dalam bab 1 pendahuluan. Nah, pada latar belakang masalah berisikan fokus pada pelaksanaan pendidikan di sekolah. Artinya, si peneliti lebih fokus membahas tentang pelaksanaan pendidikan sekolah. Karena memang ranah dari tugas dan fungsinya peneliti, dalam hal ini adalah guru, adalah di sekolah, spesifik lagi ada di dalam kelas, sehingga tidak perlu membahas yang lebih dari itu. Kemudian dalam latar belakang masalah juga ada uraian tentang kedudukan mata pelajaran dalam kurikulum, misalnya semester, mata pelajaran yang ditunjang dan penunjang. Selain itu juga berisikan gambaran umum isi mata pelajaran, analisis situasional, RPP, dan silabus. Selain itu juga menyampaikan metode pembelajaran yang digunakan saat ini. Pada komponen latar belakang, secara paragraf yang disampaikan ya, meliputi komponen kondisi ideal, kondisi nyata, permasalahan, dan solusi. Artinya, di dalam redaksinya memuat terkait dengan kondisi ideal yang berhubungan dengan permasalahan. Ya. Harusnya seperti apa kondisi idealnya? Kalau masalahnya hasil belajar matematika, maka kondisi ideal belajar hasil belajar matematika harus seperti apa? Bisa mengacu pada salah satu teori atau mengacu pada sebuah regulasi. Kemudian kondisi nyata menceritakan kondisi nyata yang berkaitan dengan permasalahan. Kalau masalahnya hasil belajar, sampaikan, jelaskan kondisi nyata hasil belajar pada salah satu mata pelajaran atau submaterinya, ya, pada materinya, yang diikuti dengan data empirik. Misalnya kondisi kejadiannya bahwa baru 25% siswa yang memenuhi KKM pada mata pelajaran matematika. Misalnya seperti itu. Ada data empirik yang disampaikan. Nah, kemudian setelah ada kondisi ideal dan nyata, ditunjukkan permasalahan intinya, fokus masalahnya, yaitu masalah hasil belajar misalnya, yang diikuti dengan penyebab atau akar masalahnya. Misalnya hasil belajar permasalahannya, kemudian akar masalahnya mungkin karena minat belajar, karena motivasi yang rendah, karena media pembelajaran, atau mungkin karena metode guru yang kurang menarik. Nah, selanjutnya setelah ada permasalahan, maka peneliti menentukan solusi. Solusi yang tepat mengacu pada permasalahan dan akar masalah. Misalnya dengan menerapkan salah satu metode atau model pembelajaran. Dan dari solusi yang dipilih, peneliti harus menyampaikan alasan mengapa memilih masalah tersebut. Maksud saya, mengapa memilih solusi tersebut sebagai pilihan dibanding alternatif solusi yang lain. Alasan yang sangat inilah alasan yang ilmiah yang disesuaikan dengan pemecahan terhadap akar masalah yang sudah disampaikan sebelumnya. Dan jangan lupa, sebagai penulis juga mencantumkan secara teori mengenai solusi yang diusulkan atau yang direncanakan. Kemudian, identifikasi masalah. Identifikasi masalah berisikan daftar inti permasalahan
yang sudah dituliskan di latar belakang masalah. Jadi sebelumnya di latar belakang masalah juga bisa dituliskan secara rinci masalah-masalah yang muncul di dalam kelas Bapak Ibu guru. Kemudian yang terkait dengan hal-hal yang akan dirumuskan dalam rumusan masalah. Intinya, pada subbab ini, identifikasi masalah berisikan daftar permasalahan yang terjadi di dalam kelas. Nah, setelah identifikasi masalah, nanti ada batasan masalah yang membatasi pada permasalahan mana yang akan dijadikan sebagai fokus masalah yang akan diselesaikan melalui penelitian tindakan kelas ini. Artinya tidak mungkin semua masalah yang ditemukan berdasarkan hasil identifikasi akan dipecahkan secara bersama-sama melalui penelitian ini. Jadi menentukan salah satu masalah sebagai fokus masalah, termasuk objek dari penelitian, misalnya pada mata pelajaran atau materi pelajaran apa yang akan dilakukan pada penelitian ini. Berikutnya adalah rumusan masalah. Dalam bab 1 pendahuluan, salah satunya adalah komponen rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan pertanyaan yang akan dicari jawabnya melalui penelitian. Rumusan masalah berupa kalimat pertanyaan, apa dan bagaimana kalimat pertanyaan yang digunakan. Nah, pertanyaan ini digunakan untuk apa? Kalimat pertanyaan ini dalam rumusan masalah digunakan untuk menguji satu tindakan sebagai solusi dalam memecahkan masalah. Misalnya, tindakannya berupa penerapan metode permainan A. Pertanyaannya, apakah metode permainan A dapat mengatasi masalah? Kalau masalahnya adalah untuk peningkatan hasil belajar, apakah metode A dapat meningkatkan hasil belajar matematika misalnya? Atau bagaimana langkah-langkah penerapan metode A dapat meningkatkan hasil belajar, dan seterusnya. Kemudian dirumuskan secara rinci yang menunjukkan pada proses dan hasil. Jadi memang rumusan masalah ini menunjukkan proses dan hasil. Dibuktikan pada bentuk pertanyaannya. Pertanyaan dengan kata tanya apa itu jawabannya untuk menunjukkan sebuah hasil. Sedangkan bagaimana untuk menunjukkan proses. Dirumuskan lebih dari satu kalimat. Jelas, karena ada dua pertanyaan. Kalimat pertama dengan pertanyaan apakah, kalimat kedua dengan bagaimana, atau sebaliknya. Ada sebaliknya. Artinya, minimal dalam sebuah penelitian tindakan kelas, dalam satu permasalahan, paling tidak ada dua rumusan masalah. Berikut contoh rumusan masalah PTK yang dikatakan salah. Bisa kita lihat, pertama, apakah melalui diskusi kelompok dengan topik bervariasi, prestasi belajar siswa dapat meningkat? Kesalahannya di mana? Di sini, secara penulisan tidak jelas, ya, kelompok, topik yang bervariasi, artinya topik spesifik, prestasi belajar mungkin lebih spesifik pada hasil belajar. Siswa dapat meningkat. Yang ingin ditingkatkan apa permasalahannya? Artinya tidak kelihatan permasalahan apa yang akan dipecahkan, diatasi melalui diskusi kelompok. Yang kedua, apakah pembelajaran dengan media dapat meningkatkan prestasi belajar siswa? Masalahnya di sini tidak menunjukkan bentuk tindakannya berupa teknik, metode, atau model, strategi, atau pendekatan, atau bahkan program. Contoh yang betul misalnya, apakah melalui diskusi kelompok dengan topik bervariasi, siswa menjadi lebih aktif, kreatif,
dan hasilnya lebih baik. Ini pertanyaan lebih umum. Atau ini bisa dipecah lagi menjadi beberapa kalimat, mengingat di situ muncul ada 3 permasalahan, yaitu keaktifan siswa, kreativitas, dan hasil. Kemudian contoh yang berikutnya yang betul, apakah belajar dengan saling mengoreksi, ini artinya tindakannya pembelajaran dengan saling mengoreksi, dapat meningkatkan minat belajar. Permasalahannya adalah masalah minat belajar dan prestasi belajar. Walaupun belum spesifik prestasi belajar. Ada 2 permasalahan, 2 variabel masalah. Berikutnya adalah tujuan. Tujuan dalam penelitian tindakan kelas harus sinkron dengan rumusan masalah. Jadi sebenarnya tujuan PTK itu jawaban harapan dari rumusan masalah yang sudah disampaikan sebelumnya. Berikutlah contoh tujuan PTK yang salah. Dengan menerapkan diskusi, peneliti ingin meningkatkan prestasi siswa. Di sini tidak jelas. Dengan menerapkan. Tujuan mestinya dah jelas. Ada hasil atau langkah-langkah yang ditunjukkan. Jadi bisa menunjukkan, melihatkan hasil pelaksanaan tindakan atau menunjukkan, mendeskripsikan, menjelaskan tahapan atau langkah-langkah dari proses tindakan yang dilakukan pada penelitian. Sama hal yang kedua, peneliti ingin meningkatkan prestasi belajar siswa melalui media. Tidak tampak bentuk tindakannya. Nah, kalau pertanyaan rumusannya masalahnya adalah menggunakan apakah, misalnya apakah metode A dapat meningkatkan hasil belajar, maka pada tujuan seharusnya tertulis untuk meningkatkan hasil belajar. Jadi melalui penerapan metode A. Sedangkan yang bentuk pertanyaan bagaimana, tujuannya berupa kalimat untuk mendeskripsikan atau menjelaskan langkah-langkah atau tahapan penerapan metode A dalam upaya meningkatkan hasil belajar. Itu jadi bentuk tujuan PTK. Kemudian manfaat komponen berikutnya manfaat pelaksanaan PTK. Manfaat pada PTK seharusnya bermanfaat untuk beberapa unsur terhadap siswa atau guru sendiri sebagai peneliti, juga untuk sekolah. Ini sebagai contoh, misalnya untuk siswa sebagai subjek tindakan, contohnya manfaatnya siswa menjadi lebih menguasai materi, kreatif dan aktif. Sedangkan untuk guru menjadi lebih mahir melakukan PTK, merasa puas dalam pembelajaran menjadi menyenangkan. Untuk siswa terjadi, dan untuk sekolah terjadi peningkatan prestasi sekolah. Ini salah satu contoh manfaat dari pelaksanaan PTK. Nah, itu tadi penjelasan bagaimana isi dari bab 1 pendahuluan. Kemudian bab 2 pada kajian pustaka. Pada bab 2, kajian pustaka menguraikan dengan jelas kajian teori dan pustaka yang menghasilkan gagasan yang mendasari penelitian yang akan dilakukan, yaitu dengan mengemukakan atau menyampaikan teori, temuan, dan bahan penelitian yang lain. Misalnya mengacu pengalaman peneliti lain yang sudah melaksanakan mungkin dengan topik yang sama. Hal ini dijadikan sebagai acuan oleh si peneliti dalam melaksanakan penelitiannya. Jadi memang sebagai pendukung dalam pemecahan masalah. Dalam bab 2 ini, pada kajian pustaka meliputi 4 hal, yaitu kajian teori, kajian hasil penelitian terdahulu, walaupun sifatnya opsional,
kerangka berpikir, dan hipotesis. Dalam kajian teori, banyak kajian pustaka, banyak kesalahan umum yang terjadi, yaitu penulis hanya menumpuk pengertian dari teori yang dikutip, definisi-definisi saja isinya. Atau bahkan hanya mengutip teori dari satu orang pakar. Padahal seharusnya tidak hanya menyampaikan pengertian dari teori yang dikutip, tetapi juga mungkin hubungannya antar variabel terkait dengan tindakan, yaitu what, who, dan how-nya. Mungkin juga terkait dengan kriteria, karakteristik, atau yang berhubungan dengan tindakan, misalnya kelebihan dan kekurangan dari tindakan yang dipilih, termasuk langkah-langkah atau tahapan dari tindakan yang dipilih. Misalnya kalau memilih tindakannya berupa model project based learning, maka perlu menyampaikan kelebihan kekurangan dari model tersebut dan tahapan dari pelaksanaan model tersebut. Dalam hal ini adalah contohnya PJBR, project based learning. Kemudian menyimpulkan beberapa teori dari pakar. Artinya, si penulis, si peneliti tidak hanya mengutip dari satu teori seorang pakar, tetapi lebih dari satu teori, pakar. Dari beberapa pakar dalam satu pengertian. Misalnya, hasil belajar. Pengertian hasil belajar menurut si A, si B, si C, dan seterusnya. Dan setelah itu diakhiri dengan simpulan dari penulis. Setelah penulis membaca, mempelajari definisi dari beberapa pakar, penulis menyimpulkan dari pengertian-pengertian tersebut. Sumber bahan untuk kajian pustaka, yaitu kalau teori what itu ada buku psikologi dan pendidikan, teori who, buku psikologi pengembangan, teori how, buku teori pembelajaran. Ini beberapa contoh sumber bahan untuk kajian pustaka. Nah, contoh kajian pustaka yang akan diterapkan, yang harus disampaikan teori apa saja di dalam sebuah kajian pustaka, itu misalnya seperti ini. Yang pasti mengacu pada judul atau topik dari penelitian yang diambil. Contoh, judul penelitiannya berupa penerapan metode diskusi dan sharing untuk meningkatkan keberanian dan kemampuan berpendapat siswa kelas 6 di SD, titik-titik, dan seterusnya. Artinya di sini ada dua bentuk variabel tindakan, yaitu diskusi dan sharing, serta ada dua permasalahan, yaitu keberanian berpendapat dan kemampuan berpendapat. Nah, dari judul di atas bisa terlihat teori apa saja yang diperlukan, baik itu definisi, kriteria, tahapan, karakteristik, dan sebagainya. Pertama, metode diskusi. Penulis perlu menjelaskan tentang metode diskusi, definisinya, karakteristiknya, langkah-langkah diskusi seperti apa. Mengutip dari lebih dari satu pakar pendidikan. Yang kedua, metode sharing juga sama. Menyampaikan definisinya, lebih dari satu pakar, dan disimpulkan, kemudian kriteria, tahapan, langkah-langkah, dan sebagainya. Kemudian, secara objek penelitian, berpendapat. Sampaikan teori tentang apa itu berpendapat. Keberanian berpendapat sampai kemampuan berpendapat. Nah, dari judul di atas sudah terlihat hal-hal apa saja yang perlu disampaikan terkait teori pada penelitian ini. Kemudian sebelum kerangka berpikir, yaitu sebelumnya tadi ada kajian hasil penelitian terdahulu. Pada kajian terdahulu di sini dikatakan opsional, artinya tidak wajib.
Tidak wajib itu bisa dikatakan jika sama sekali belum ada siapapun yang melakukan penelitian dengan topik yang relevan dengan atau yang sama dengan topik yang Bapak Ibu pilih dalam penelitian ini. Namun kalau sudah ada, mestinya sudah perlu dicantumkan di sini. Pada sebab ini, peneliti perlu mengkaji hasil penelitian yang terdahulu yang relevan dengan judul atau topik penelitian yang akan dilakukan. Relevan dengan metode atau tindakan yang dilakukan, serta permasalahan yang akan dipecahkan. Paling tidak di sini penulis atau peneliti mengkaji dua hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik si peneliti, kemudian diakhiri dengan simpulan. Artinya hasil penelitian pertama dikaji, hasil proses seperti apa, hasil penelitian kedua dikaji, hasil seperti apa, proses seperti apa, baru setelah itu disimpulkan oleh si penulis. Nanti akan lebih rinci lagi pada saat kita bicara kerangka penulisan proposal. Sobat Guru Sinau yang dibanggakan, selanjutnya kerangka berpikir. Kerangka berpikir didasarkan pada sebuah landasan teori. Kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang diambil pada penelitian ini. Kemudian, kerangka berpikir juga digunakan sebagai dasar untuk menentukan pengajuan hipotesis atau dugaan sementara. Kemudian, klimaks dari kerangka berpikir umumnya nanti diakhiri ada kata-kata berdasarkan kajian teori di atas, maka kerangka berpikir dan sebagainya. Dan ini juga nyambung dengan hipotesis. Nah, kerangka berpikir dalam penyajiannya dapat disajikan dalam bentuk deskriptif, naratif, dalam beberapa paragraf, intinya paling tidak ada 3 paragraf yang menyampaikan tentang kondisi awal, permasalahan apa saja yang ada, kemudian tindakan, menggunakan pendekatan apa, metode apa, dan sebagainya, dan paragraf terkait dengan kondisi akhir atau harapan dari hasil pemecahan masalahnya. Itu. Tetapi alangkah baiknya lebih memudahkan kalau kerangka berpikir kita kemas dalam sebuah bagan atau flowchart atau alur. Karena hal ini akan memudahkan bagi para si pembaca akan menuangkan kalimatnya sesuai dengan masing-masing pembaca. Seperti di contoh berikut, ada kondisi awal, tindakan, dan kondisi akhir. Di mana dalam kondisi awal menginformasikan kondisi guru seperti apa, kondisi siswa seperti apa. Itu berkaitan dengan hasil permasalahan. Kemudian tindakan, nah itu menggunakan metode atau teknik atau model pendekatan atau strategi yang digunakan. Yang ini secara rinci minimal dirinci dalam 2 siklus. Siklus pertama secara rinci bentuk kegiatannya akan seperti apa, siklus 2 juga seperti apa. Kemudian kondisi akhir berupa hasil belajar, kondisi akhir berupa harapan dari masalah yang dipecahkan dengan tindakan yang dipilih. Hasil harapannya seperti apa yang diinginkan. Sobat Guru Sinau yang dibanggakan, terakhir pada bab 2 adalah adanya subbab bagian hipotesis, di mana hipotesis adalah dugaan sementara keberhasilan dalam menerapkan tindakan untuk memecahkan masalah. Rangkaian kalimatnya biasanya diawali dengan berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir di atas diduga misalnya melalui penerapan metode A misalnya. Di sini contohnya melalui penerapan model PBL dapat meningkatkan hasil belajar matematika pada siswa kelas berapa, sekolah mana, tahun ajaran berapa. Jadi mendugaannya bahwa tindakannya berupa metode PBL di sini sebagai contoh dapat meningkatkan hasil belajar yang intinya hasil belajar menjadi masalah dalam penelitian ini.
Sobat Guru Sinau yang dibanggakan, tadi sudah sampai kajian teori, ya, kajian pustaka pada bab 2. Selanjutnya yaitu komponen bab 3 metodologi penelitian. Pada bab 3 ini berisikan rancangan penelitian mulai dari setting penelitian, prosedur tindakan, dan langkahnya. Kemudian metode dalam mengumpulkan data, instrumen penelitian yang sebenarnya bagian juga dari metode pengumpulan data, kemudian metode atau teknik melakukan analisis data, serta indikator keberhasilan. Guru Sinau yang dibanggakan, dalam penelitian tindakan kelas apakah diperlukan informasi berupa populasi dan sampel? Pada penelitian tindakan kelas tidak menggunakan populasi dan sampel, karena memang subjek dari tindakan atau sasaran dari penelitian ini spesifik yang dianggap bermasalah, yang itu nanti akan dipecahkan. Artinya kalau dalam satu kelas itu tidak semua siswa, hanya sebagian, ya itulah menjadi subjek tindakannya langsung, ya, tidak hanya mengambil sampel. Yang kedua, peneliti konsentrasi pada tindakan dengan objek yang dicermati sebagai variabel yang telah disebutkan di dalam rumusan masalah. Jelas, ya. Kemudian setelah itu membuat kisi-kisi, tahu siapa sumber datanya, metodenya atau bagaimana untuk mendapatkan data, serta instrumen yang digunakan dalam mengambil data. Sobat Guru Sinau yang dibanggakan, berikutnya adalah prosedur dan langkah-langkah tindakan. Pada bab 3 ini, si peneliti harus menyampaikan prosedur, yaitu dengan menjelaskan model yang akan digunakan pada penelitian tindakan kelas yang dilakukan, serta tahapan-tahapannya. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, di sesi-sesi sebelumnya, bahwa penelitian tindakan kelas ini memiliki beberapa bentuk model. Model yang dikeluarkan oleh Chemistaka, ada Carl Lewin, ada John Elliott, dan sebagainya. Itu semua memiliki bentuk dan karakteristik masing-masing dan tahapan-tahapan yang berbeda. Artinya di sini sebagai peneliti ingin menggunakan model yang mana, perlu mencantumkan, kemudian tahapannya dijelaskan, tahapan dari model yang dipilih. Kemudian setelah itu si peneliti juga perlu menjelaskan langkah-langkah tindakan yang menjelaskan aktivitas tindakan setiap tahapannya, yaitu misalnya perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi pada setiap siklusnya. Artinya kalau minimal ada 2 siklus, setiap siklus perlu dijelaskan secara rinci rencana langkah-langkah tindakan yang merinci setiap 4 tahapan tadi: perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Sobat Guru Sinau yang dibanggakan, berikutlah penjelasan tentang tindakan. Jadi prosedur pelaksanaan tindakan tadi, yaitu penerapan model, rancangan penerapan tindakan, langkah-langkah setiap siklus yang saya sampaikan tadi, secara rinci, langkah-langkah melakukan observasi untuk melakukan pengamatan terhadap proses pada setiap siklus, serta refleksi hasil pelaksanaan tindakan setiap siklusnya. Artinya 4 tahapan itu setiap siklus dibahas. Perencanaannya seperti apa, pelaksanaan langkah-langkah seperti apa, observasi atau pengamatan terhadap proses pembelajaran seperti apa, serta refleksinya yang akan dilakukan. Sobat Guru Sinau yang dibanggakan, kemudian pada bab 3 metode penelitian juga menyampaikan metode pengumpulan data.
yang meliputi dari jenis data yang akan digunakan atau diperoleh dalam penelitian ini, yang akan diolah sehingga digunakan untuk menyimpulkan hasil penelitian. Kemudian teknik untuk mengumpulkan data yang diperlukan, kemudian instrumen atau alat untuk mengumpulkan data, instrumen penelitian, serta teknik analisis data terhadap data-data yang akan diperoleh atau yang diolah. Pertama, mengenai tentang data. Di sini jelas dalam penelitian ada dua jenis, ada data kuantitatif dan kualitatif. Yang penting intinya si peneliti dapat menjelaskan data-data apa saja yang akan diketahui, yang diperoleh, akan diolah dalam penelitian ini. Misalnya data tentang siswa, ya, tentang siswa oleh si guru, peneliti, oleh pengamat, dan atau oleh siswa sendiri. Misalnya terkait dengan proses pembelajarannya, aktivitas pembelajaran siswa. Atau data tentang guru yang berhubungan dengan proses pembelajaran, yaitu pada saat aktivitas guru dalam melaksanakan pembelajaran yang diperoleh oleh si guru peneliti sendiri, atau melalui pengamat atau observer yang sudah ditunjuk, dipilih, atau kalau dari siswa, bolehkah dari siswa? Pertanyaannya. Kemudian teknik pengumpulan data. Dari data-data yang sebelumnya sudah ditentukan, data apa saja yang berhubungan dengan permasalahan, misalnya ada data hasil belajar, data aktivitas pembelajaran guru, data aktivitas guru dalam pembelajaran maksud saya, atau data aktivitas siswa dalam pembelajaran. Nah, data-data tersebut nantinya akan diperoleh dengan cara apa? Ada beberapa cara yang bisa digunakan, misalnya kalau data hasil belajar melalui tes hasil evaluasi, mungkin penilaian produk, atau unjuk kerja, demonstrasi, portofolio, dan sebagainya. Atau terkait dengan proses aktivitas pembelajaran, yaitu mengamati aktivitas guru dan siswa, yaitu dengan cara observasi, pengamatan terhadap aktivitas guru dalam mengajar, atau observasi, pengamatan terhadap aktivitas siswa pada saat belajar. Atau menggunakan teknik wawancara untuk mendapatkan data. Misalnya, pada saat sebelum refleksi, Bapak Ibu Guru mau menanyakan pada siswa terkait dengan pelaksanaan tindakan yang sudah dilaksanakan. Menanyakan secara langsung pada siswa dan sebagainya. Dan ini yang biasanya digunakan yang sasarannya adalah siswa-siswa yang kelas rendah, ya. Artinya pertanyaan-pertanyaan tersebut nanti disampaikan oleh guru langsung sesuai dengan karakteristik peserta didik itu siswanya. Atau menggunakan angket atau kuesioner. Jadi baik itu yang konvensional maupun digital, sehingga diberikan kepada siswa untuk mengisi angket atau kuesioner terkait dengan pelaksanaan pembelajaran misalnya dan sebagainya. Bapak Ibu guru Sinawa yang dibanggakan, sumber data dan instrumen. Sumber data yang diperoleh berasal dari hasil belajar atau mungkin dari penampilan siswa, jadi unjuk kerja siswa, atau pendapat, atau mungkin produk siswa, portofolio, atau yang berhubungan dengan proses, yaitu aktivitas siswa dan guru, yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Nah, sumber-sumber data itu nanti akan diperoleh data dengan menggunakan instrumen, yang kita katakan sebagai alat, misalnya dengan soal tes, atau lembar pengamatan, observasi, atau melalui wawancara, angket, dan sebagainya, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Dalam mendapatkan data-data, bisa kita rancang dari awal, yaitu dengan menuliskan kisi-kisi penyusunan instrumen, ya, dari kompetensi dasar apa yang dicapai, kemudian indikator apa yang diperoleh, bukti-buktinya, sumber data, metode, dan instrumen. Misalnya kita ambil contoh, yaitu indikatornya terkait dengan hasil belajar. Yaitu hasil belajarnya misalnya mencapai 80% siswa memenuhi KKM. Bukti-buktinya berupa hasil nilai evaluasi, sumber datanya itu hasil belajar siswa atau tes ulangan harian misalnya. Metodenya misalnya menggunakan tes tertulis, pilihan ganda, atau tes tertulis atau tes lisan, atau mungkin penugasan,
atau penilaian produk, portofolio, dan sebagainya. Instrumennya adalah alat untuk menilainya. Misalnya ada soal tes pilihan ganda, tes IC, dan sebagainya. Nah, artinya format ini bisa digunakan dari awal untuk merancang kebutuhan sumber data, metode yang digunakan untuk mendapatkan data, serta alat atau instrumen yang digunakan untuk mendapatkan data. Ini akan membantu memudahkan si peneliti dalam menentukan data-data, teknik, serta instrumen yang digunakan dalam penelitian ini. Kemudian, apa saja yang perlu diamati? Pertama, siswa. Siswa diamati oleh peneliti dan pengamat atau observer. Dalam hal ini, siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Proses diamati oleh si peneliti langsung atau observer. Atau guru yang diamati oleh guru itu sendiri atau pengamat. Artinya, bicara proses pembelajaran, melihat aktivitas siswa dan guru. Kalau tadi siswa, aktivitas siswa diamati oleh si peneliti dan si observer, sedangkan guru bisa diamati oleh diri sendiri atau oleh si observer. Artinya bukan siswa yang mengamati aktivitas guru. Kalau misalnya dari siswa, apabila siswa saling mengamati, siswa diamati oleh siswa lain. Memungkinkan atau tidak? Sangat dimungkinkan, tetapi yang kemungkinan banyak terjadi akan mengganggu proses pembelajarannya. Atau pengamat menggunakan lembar pengamatan, yaitu observer yang sudah ditunjuk sebagai kolaborator menjadi pengamat terhadap aktivitas siswa. Yang pasti perlu dilatih dulu penggunaan format yang sederhana sehingga memudahkan dalam memperoleh data. Sobat Guru Sinau yang berbahagia, bolehkah siswa mengamati guru? Bolehkah siswa menggunakan lembar pengamatan? Yang pertama pasti kurang etis. Yang kedua, siswa jadi tidak fokus belajar, karena justru malah sibuk fokus mengamati proses. Gitu. Siswa boleh saja diminta pendapatnya melalui angket, wawancara, tapi hal itu disampaikan jika proses pembelajaran sudah selesai. Melalui wawancara, tanya jawab, atau dengan angket dan kuesioner. Nah, kemudian dari data-data yang diperoleh selama proses dan hasil evaluasi, maka data-data tersebut dianalisis sebagai analisis hasil tindakan. Analisis terhadap hasil tindakan dalam rangka memecahkan masalah. Kalau masalahnya adalah hasil belajar, maka si peneliti akan melakukan olah data dan analisis data terhadap data hasil belajar. Yang nantinya akan dibandingkan dengan indikator keberhasilan yang ingin dicapai. Misalnya dalam satu siklus, setelah 4 tahapan dilakukan, perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi, kemudian mengolah data, kemudian hasil dari pelaksanaan, tindakan, apakah mencapai indikator keberhasilan atau tidak. Jika tidak, maka perlu melakukan refleksi, ada hal-hal yang perlu diperbaiki dan ditindaklanjuti pada siklus berikutnya. Selain itu juga, peneliti akan melakukan analisis hasil observasi atau pengamatan proses pembelajaran. Nah, analisis terhadap hasil observasi atau pengamatan terhadap proses pembelajaran ini digunakan dalam rangka melakukan refleksi. Pada saat hasil tindakan belum bisa memecahkan masalah, maka data hasil analisis terhadap proses pengamatan proses pembelajaran digunakan menjadi dasar untuk melakukan refleksi.
Kenapa kok belum berhasil? Kenapa kok belum terpecahkan masalahnya? Apa penyebabnya? Kita bisa lihat melalui data hasil pengamatan. Mungkin dari sisi aktivitas guru yang masih terdapat kekurangan, atau mungkin dari sisi aktivitas siswa yang masih terdapat kekurangan atau kelemahan yang perlu diperbaiki, diperbaiki tindakannya pada siklus berikutnya. Demikian Sobat Guru Sinau terkait dengan sistematika penulisan proposal penelitian tindakan kelas. Semoga bermanfaat. Selanjutnya nanti pada sesi berikutnya kita akan membahas secara teknis, secara rinci bagaimana menuliskan setiap bab pada proposal penelitian tindakan kelas, mulai dari bab 1, bab 2, bab 3, dengan menggunakan kerangka penulisan proposal penelitian tindakan kelas. Sampai jumpa.